Selawat adalah penyelesaian kepada semua masalah. Bagaimana pendapat Ustaz tentang selawat 1000 kali, lalu jasadnya kononnya dijanjikan tidak akan disentuh oleh api neraka? Ada pula riwayat mengatakan siapa baca selawat 1000 kali, sebelum dia mati lagi, dia akan diberitahu dengan berita gembira bahwa dia penghuni syurga. Hadirin dan hadirat, jawaban ringkas Ustaz. Selawat memang digalakkan. Lebih-lebih lagi pada hari Jumaat. Makin banyak bersalawat, makin banyak afdalnya, fadilatnya, keistimewaannya. Tidak boleh kita nafikan. Apalagi dalam hadis sahih Nabi sebut, "Man shalla alayya marrah sallallahu alaihi asyara marrah." Hadis sahih, siapa bersalawat kepadaku 1 kali, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Selawat daripada Allah kepada kita, maknanya Allah beri keberkatan hidup. Hadis sahih. Macam mana kalau 2 kali? Macam mana dengan 3 kali? 100 kali? Adapun hadis, siapa yang berselawat 1 hari 1000 kali, maka kulitnya tidak akan disentuh oleh api neraka. Tidak hadis yang sahih. Atau satu lagi, siapa yang selawat 1000 kali, niscaya sebelum dia mati, dia akan diberitahu berita gembira bahwa dia akan masuk syurga. Juga tidak sahih. Tolong, Ustaz sebut itu sebab yang komen itu adalah pakar-pakar hadis. Baru kita namanya berlaku adil bila yang cakap itu adalah pakar hadis, bukan ustaz-ustaz biasa yang hanya pakai sebut saja tanpa menyebut siapa periwayatnya, apa derajatnya. Bukan. Sebagaimana semalam Ustaz juga ditanya, Pak Ustaz, apa pandangan Ustaz terhadap seorang Ustaz yang mengatakan bahawa bila kita baca 10 kali surat Al-Ikhlas, niscaya kita terhindar daripada api neraka. Hadirin dan hadirat, dari satu sisi kita tak nafikan surat Al-Ikhlas itu besar fadilatnya. Hadis sahih menyebut, sekali kamu membaca surat Al-Ikhlas sama dengan kamu membaca sepertiga Al-Quran. Baca 3 kali surat Al-Ikhlas sama dengan membaca, pahala kita akan dapat sama dengan membaca 30 juz Al-Quran. Tapi sampai mendakwa, bila membaca 10 kali surat Al-Ikhlas, maka orang tersebut akan mendapat ganjaran daripada Allah. Tidak akan dijilat oleh api neraka. Hadis itu oleh ulama hadis, pakar hadis mengatakan bahwa hadis itu adalah dhaif. Ada yang mengatakan hadis itu mungkar. Ada pula mengatakan hadis itu maudhu' atau hadis itu palsu. Surat Al-Ikhlas memang besar ganjarannya, tapi mendakwa baca 10 kali itu ganjarannya? No. Pertanyaan yang kedua, Pak Ustaz, semasa menyembelih binatang korban, boleh tak tukang sembelih itu minta upah? Jawabnya, tidak boleh. Begitu kata Nabi SAW. Tukang sembelih korban tidak boleh minta upah karena dia yang menyembelih. Tak. Dia hendaklah diperlakukan sebagaimana kita perlakukan masyarakat ramai.
bagi sesuai dengan kita bagi setengah kilo ke 1 kilogram ke daging, itu saja. Adapun upah tambahan tidak. Pak Ustaz, kawan saya beritahu bahwa orang yang sayang kucing tak boleh belah kucing dalam rumah. Ini satu lagi pertanyaan. Benarkah Pak Ustaz, bila kita belah kucing dalam rumah, boleh mengundang syaitan masuk ke dalam rumah? Apalagi bila ada wanita yang hamil dalam rumah itu belah kucing pula. Besar kemungkinan baby yang akan dilahirkan oleh wanita hamil itu mirip-mirip rupa kucing. Bukankah itu syirik, Pak Ustaz? Betul? Kucing di antara binatang yang sangat disukai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya seorang sahabat pernah bawa anak kucing, dimasukkannya di dalam bahagian lengan ini agak lebar, pakaian orang Arab, dalamnya ada kucing. Dia jumpa Nabi. Kata Nabi, ada apa di dalam lenganmu itu? Bajumu. Lengan bajumu itu ada apa? Hurairah. Ya Rasulullah. Hirrah itu kucing, Hurairah itu anak kucing. Lalu kata Nabi, Anta Abu Hurairah, engkau adalah bapak kucing. Maknanya Nabi suka. Kita pula kata bila pelihara kucing, mengundang syaitan masuk. Lain halnya kalau dalam rumah ada patung, dalam rumah ada anjing, yes, itu disebut oleh Nabi. Malaikat tidak akan masuk. Kalau Nabi sebut malaikat tidak masuk, bermakna patung yang ada dalam rumah dan anjing ada dalam rumah mengundang syaitan masuk, bukan kucing. Pak Ustaz, yang keempat, saya share kawan saya, Pak Ustaz, tentang bahaya syirik yang Ustaz sebutkan semalam dalam kuliah duha, bahaya syirik. Dan kawan saya ini pernah pergi ke Bomo, dan Bomo pula suruh supaya sembelih khinzir. Saya kata tak boleh, itu boleh bawa syirik. Hadirin dan hadirat, kita perlu ingat ya, sembelihan ini termasuk ibadat. Sila rujuk buku Akidah Ahlussunnah jilid 1. Bahwa ibadat ada 4. Kalau ibadat itu dilakukan oleh lisan, namanya ibadatul lisan. Seperti isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Seperti doa, semuanya itu dilakukan oleh lidah, namanya ibadatul lisan. Termasuk istighasah, minta dilindungi dari mara petaka. Bila ibadat itu dilakukan oleh anggota badan, namanya ibadatul badan. Ibadat badan seperti salat, puasa. Kalau dilakukan ibadat itu oleh hati, maka dia dinamakan ibadatul qalbi, seperti ikhlas, sabar, tawakal. Itu urusan hati. Al-mahabbah, cinta. Tapi bila ibadat itu dilakukan dengan duit, dengan harta,
maka namanya ibadatul mal. Ibadatul mal antara lain zakat, sedekah, wakaf, infak, termasuk sembelih. Seorang bernazar akan memberi 3 sisir pisang ke suatu masjid pada hari Jumaat. Dibelinya, namanya harta juga. Apalagi apabila nazar saya dikabulkan oleh Allah, saya akan sembelih binatang, kambing umpamanya atau ayam umpamanya. Itu harta juga. Itu namanya ibadatul mal. Nah, karena menyembelih ini adalah termasuk ibadat harta dan ibadat mesti ditujukan kepada Allah. Nah, sekarang yang untuk mencapaikan hajatnya, bomo suruh sembelih khinzir, baru kamu akan sembuh dari penyakit. Barulah hajat kamu akan tercapai. Syirik, confirm hukumnya syirik. Kita menyembelih karena Allah ke itu? Apalagi tadi tentang kucing. Menghubung kaitkan menyembelih kucing. Anak nanti akan rupanya rupa kucing. Itu namanya tiarah. Nabi bersabda dalam hadis sahih, "Inna tiarata syirkun." Tiarah itu adalah syirik. Percaya, kenan, ini dan itu. Sempena kehamilan. Itu syirik. Pak Ustaz, terakhir, doa yang jika engkau ucapkan niscaya Allah akan mengampunimu. Ini doanya. La ilaha illallahul aliyul azim. La ilaha illallahul hakimul karim. La ilaha illallah subhanallahi rabbil as-samawati sab' wa rabbil arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadis ini sahih, boleh diamalkan dan sangat bagus. Seingat Ustaz, doa ini ada Ustaz tulis di dalam kitab Munajat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Juga terdapat zikir ini di dalam wirid Rasulullah pagi dan petang. No problem. Sahih, amalkan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada jugalah manfaatnya.